Kita kembali ke DBS to the point. Pak Sofyan, ini ada juga terpaksa saya harus memperlihatkan ini. Ada Jakarta Globe, Ya. Cabinet of Compromises. Ya. Saya setuju bahwa ini terpaksa Jokowi juga harus kompromi dengan orang-orang yang datang dari partai-partai politik, terutama tentu juga ada macam-macam daripada relawannya dan segala orang yang mendukung dia, yang memberikan tekanan. Dan tentu saja di dalam ini dia harus mengkompromikan ini semua tentunya ya. Jadi tidak gampang buat Pak Jokowi, terutama begitu banyak yang seperti dikatakan tadi oleh KPK bahwa ada 80 nama yang 80 nama menjadi 42, lalu kemudian tinggal beberapa yang sekarang terpilih ini. Jadi maka itu saya katakan dia tidak mendapatkan the best team yang pertama. Itu karena ada masalah-masalah dengan merah dan kuningnya KPK. Kalau lihat struggle ini di saat-saat terakhir kan beredar daftar nama Pak Sofyan. Dan saya sudah pernah dapat juga dari Anda yang embargo pada waktu itu dan sekarang sudah boleh dibuka. Ada nama Wiranto yang menjadi Menko Polhukam pada waktu itu dan keesokannya tidak tampak. Lalu kemudian ada malam hari muncullah nama Muarar Sirait, tetapi kemudian di saat-saat terakhir itu tercoret misalnya. Apa sebetulnya yang terjadi? Kalau saya melihat Pak Wiranto itu supaya tidak menimbulkan masalah karena begitu tekanan daripada HAM sampai kita baca hari Minggu Kompas juga mempersoalkan daripada semua kekuatan yang tidak menginginkan mengenai karena HAM dan juga ada kekhawatiran mungkin juga Pak Jokowi nanti kalau dia jadi HAM nanti tidak boleh ke Amerika karena masih di blacklist atau negara-negara kan memalukan kita juga. Tapi juga saya pikir Pak Wiranto dia cukup dewasa. Kalau dia merasa handicap itu merupakan handicap dia, ya sudah dia mundur aja. Itu yang terjadi. Kalau saya baca dan saya dengar ya, itu yang terjadi yang pertama. Kalau arah itu, saya pikir lebih banyak tentu di dalam intern PDIP. Anda ini kan dekat sekali dengan Pak JK, Wakil Presiden. Anda sering bertengkar dengan JK, tapi juga sahabat baik. Pengaruh Pak JK dalam kabinet ini kali ini apa? Saya pikir pengaruhnya cukup besar ya. Dan Pak JK itu selalu yang mencoba membalance daripada terutama partai-partai politik yang dia kenal itu. Karena Pak Jokowi tidak banyak kenal nama-nama. Ya, dan di sini dia memberikan tentu advice-nya kepada Pak Jokowi untuk beberapa nama-nama yang tadinya misalnya yang diumumkan atau yang diusulkan tiba-tiba nggak jadi sehingga mencari alternatif dan itu banyak yang saya rasakan itu keluar daripada Pak JK juga antara lain Menko Equine misalnya ya. Itu kan sebenarnya orang yang Pak JK kenal dan dia tahu track record sini orang itu dia usulkan. Kita juga semua tahu yang terakhir juga Rudiantara itu juga yang gantikan Rudiantara yang itu juga ya dianggap track recordnya profesional. Jadi itu terjadi, maka itu saya anggap pengaruhnya sih cukup besar, tapi dia tentu tidak memainkan pengaruh dalam arti dia cuma memberikan advice kepada Pak Jokowi dan Pak Jokowi akan menentukan semua. Dia tidak mau mengambil oper tugas-tugas biarpun itu mereka kompromikan sama-sama. Tadi Pak Sofyan bilang bahwa akhirnya kita melihat ada sejumlah anggota kabinet ini harus belajar dulu. Dan mungkin itu yang membuat pasar harus menunggu lagi begitu. Saya ingin tanyakan karena Anda seorang pengusaha soal performance kabinet kita di bidang ekonomi. Karena waktu itu ada sejumlah nama yang dipersoalkan juga mungkin tidak impresif, tetapi tidak ada pilihan. Saya pikir beberapa nama yang sebenarnya orang mengharapkan yang paling penting dalam pertumbuhan kita besok yang bisa tumbuh 7% itu adalah beberapa sektor ekonomi. Yang pertama itu adalah pertanian. Pertanian ini kan juga track recordnya mungkin dia sukses di Sulawesi Selatan tapi tidak dikenal secara nasional. Ini satu. Track record kedua tetap industri. Orang yang betul-betul orang parlemen yang mungkin mampu tapi tidak pernah terdengar di tingkat nasional kita ya. Sudah itu yang ketiga juga mengenai ESDM, terutama hasil yang dia akan lakukan. Artinya begini Pak Sofyan, karena ketika kita memilih presiden dan wakil presiden baru itu kan ada euforia pada waktu itu. Lalu kemudian setelah kita lihat reaksi publik kan sudah jelas. Lalu orang menunggu kabinet dan itu tidak ada euforianya seperti sekarang begitu. Apa yang Anda inginkan untuk di-endorse ke Jokowi JK? Kalau saya melihat Pak Jokowi JK harus cepat sekali mencari beberapa proyek yang quick win. Yang diharapkan sekarang mengenai keberanian Pak Jokowi, Pak JK misalnya, berani nggak dia naikkan minyak? Besok ini BBM. Ya kan? Karena kita tidak kuat lagi defisit kita. Kita ini sekarang, defisit kita ini bayar gaji, bayar bunga pun semua hutang sekarang. Ini sudah nggak sehat semuanya. Kita trade defisit ini juga membuat rupiah kita goncang-gancing. Kita juga bayar interest rate lebih mahal sekarang di luar negeri. Ya. Jadi semua ini menurut saya
cuma karena BBM. Berani nggak dia? Itu satu yang quick win yang harus cepat dia selesaikan menurut saya. Kita akan lanjutkan setelah ini Pak Sofyan.